Selamat pagi semuanya, berjumpa kembali dengan Teacher Emi pada pelajaran IPA ya. Hari ini hari terakhir di minggu ini kita belajar pelajaran IPA. Untuk pelajaran IPA hari ini yaitu tentang organ peredaran darah manusia. Kemarin peredaran darah, hari ini kita belajarnya organ peredaran darah pada hewan. Yang minggu lalu kita sudah belajar peredaran darah pada manusia ya. Adapun pada hari ini kita akan membahas organ peredaran darah pada serangga, ada cacing, kemudian ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia ya. Satu-satu kita bahas. Nah, sekarang anak-anak boleh buka bukunya pada halaman 61 ya. Organ peredaran darah hewan itu berupa peredaran darah terbuka dan tertutup ya. Dimana peredaran darah terbuka itu darah tidak selalu berada dalam organ peredaran darah. Misalnya pada serangga, sedangkan pada peredaran darah tertutup itu ya, darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Itu bedanya. Kalau tertutup dia berada di pembuluh darah, kalau dia terbuka darah tidak selalu berada dalam organ peredaran darah ya. Contoh peredaran darah tertutup yaitu pada cacing, kemudian ada ikan, amfibi, lalu pada reptil, burung, dan mamalia ya. Yang pertama kita bahas dulu yaitu serangga. Contoh serangga banyak ya, contohnya belalang ya, ada kupu-kupu, nyamuk, lalat. Nah, di sini kita bahas contohnya ini pada belalang ya. Nah, peredaran darah pada serangga terdiri atas satu pembuluh saja. Jadi pada serangga itu hanya ada satu pembuluh darah saja, namanya aorta ya. Boleh digarisbawahi atau di stabilo bukunya pada halaman 61 ya. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh yang terletak memanjang di sepanjang punggung. Nah, itu lihat pada gambar ya. Pada gambar 61 itu letak jantung dan pembuluhnya serta yang disebut tadi aorta ya, itu digambarkan sepanjang punggungnya. Darah serangga tidak mengandung hemoglobin, jadi tidak berwarna merah ya. Darah serangga hanya berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa ke seluruh tubuh. Jadi darah pada serangga itu tidak berwarna merah ya, dia tidak mempunyai hemoglobin. Oke, selanjutnya yang kedua cacing. Cacing ini peredaran darahnya tertutup ya. Sistem peredaran darahnya terdiri atas ada darah, ada pembuluh darah, dan jantung sebagai pusat peredaran. Lihat pada gambarnya ya. Jantung pada cacing tidak memiliki katup sehingga darah tidak mengalir ke jantung. Jantung memompa darah ke bagian tubuhnya saja. Lihat itu ya, peredaran darah pada cacing dan pada gambarnya itu pada halaman 61. Di sini peredaran darahnya, kemudian ada juga jantung pembuluhnya. Itu pada cacing, peredaran darah pada cacing. Selanjutnya kita masuk ke ikan ya, dimana sistem peredaran ikan juga merupakan peredaran darah tertutup ya. Peredaran darahnya terdiri pertama darah, kedua pembuluh darah, dan ketiga jantung. Jantungnya terbagi jadi dua, yaitu serambi dan satu bilik. Satu serambi, satu bilik ya. Ikan memiliki peredaran darah tunggal ya, artinya satu. Jadi dalam sekali peredaran darah melalui jantung hanya satu kali. Lihat pada gambarnya, bagian-bagian sistem peredaran darahnya ada serambi dan bilik ya. Itu. Kemudian ada kapilernya, ada pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler yang terdapat di insang, bagian insang ikan. Selanjutnya itu yang amfibi, yang keempat ya. Amfibi itu contohnya katak, hewan yang hidup di dua alam ya. Organ peredaran darah katak berupa jantung dan pembuluh darah. Jantung katak memiliki 3 ruangan, yaitu serambi kanan, kiri, dan satu bilik. Lihat itu ya. Nah, lihat, perhatikan peredaran darahnya ada 3 warna. Yang warna merah itu artinya itu memiliki banyak oksigen, darahnya memiliki banyak oksigen. Selanjutnya yang berwarna
biru itu darah yang kaya akan karbon dioksida, lalu warna ungu itu darah yang kaya akan oksigen dan juga karbon dioksida. Yang kelima, reptilia. Reptilia berdarah-darahnya ya di sini terdiri dari 4. Jantungnya terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri ya. Perhatikan gambarnya. Di situ sama ya, seperti hampir sama dengan amfibi tadi ya. Dan ada 3 warna juga, di mana ya warna merah dia kaya akan oksigen darahnya ya. Lalu warna biru darahnya kaya karbon dioksida, dan warna ungu darah kaya akan oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya terakhir 6 ya, bukan terakhir tapi ke-6, peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung terdiri atas jantung dan pembuluh darah, di mana jantungnya itu memiliki 4 ruangan sama tadi seperti reptil, yaitu serambi kanan kiri, bilik kanan dan kiri ya, sehingga tidak terjadi percampuran antara darah yang banyak mengandung oksigen dan yang mengandung karbon dioksida. Banyak ruangan jantungnya pada burung ya. Itu sama seperti pada gambar 62 63 itu peredaran darah pada burung. Dan yang terakhir adalah organ peredaran darah mamalia. Hewan mamalia contohnya apa? Sapi, kambing ya. Nah, terdiri atas pembuluh darah dan jantung, di mana jantung mamalia terdiri atas 4 ruangan juga ya, sama seperti burung dan reptilia. Ada 2 serambi dan 2 bilik. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh sekat yang sempurna dengan katup penghubungnya. Itu sistem peredaran darah pada mamalia. Nah, habis ya untuk bab peredaran darah hewan dan manusia ya, bapaknya habis. Untuk pembelajaran IPA-nya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.